Guru, apa kabarnya anak-anak Ibu Guru? Apakah semua sehat? Alhamdulillah, Ibu senang sekali hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Meski saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi Ibu harap anak-anak Ibu Guru semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik, tadi Ibu sudah mengirimkan link absen di grup WA. Apakah semuanya sudah mengisi? Alhamdulillah kalau seperti itu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan. Nah, doa kali ini akan dipimpin oleh Gibran. Silakan Gibran pimpin doanya. Nah, kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Iya, kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi yang ada di tema 4 dengan judul berbagai pekerjaan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar perkebunan teh. Di mana sih perkebunan teh itu? Ya, di pegunungan atau di dataran tinggi. Apakah anak-anak tahu terdapat berbagai macam daerah tempat tinggal masyarakat Indonesia? Contohnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki kondisi yang berbeda-beda dan sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya. Maka dari itu, terdapat berbagai jenis-jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal masyarakatnya. Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama adalah jenis pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Dataran tinggi biasanya memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi kebanyakan bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang ditanam di daerah dataran tinggi adalah teh, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Ada yang tahu contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia? Dataran tinggi Dieng dan dataran tinggi Ijen. Berikutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan untuk bertani. Jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah adalah ada petani padi, ada petani tebu, dan juga ada petani kelapa. Selain itu, ada juga yang berprofesi atau bekerja sebagai peternak dan pedagang. Tentu saja masih banyak contoh jenis-jenis pekerjaan yang lainnya. Nah, berikutnya adalah jenis pekerjaan yang ada di pantai. Pantai merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Umumnya pekerjaan masyarakat yang tinggal di daerah pantai adalah nelayan, petani garam, penambak ikan. Dan ada juga yang bekerja sebagai pemandu wisata, pengusaha hotel, atau pengusaha kuliner. Nah, sekarang tugas kalian adalah amatilah tempat tinggal kalian saat ini. Apakah kalian termasuk tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, atau pantai? Dan coba kalian amati sekeliling kalian, jenis pekerjaan apa saja ya yang ada di lingkungan kalian. Lalu nanti tuliskan di buku kalian dan dikumpulkan melalui WA group. Sekarang Ibu Guru ingin anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Apa ya yang menyebabkan hal ini terjadi?
hal ini terjadi jika kita tidak menjaga kelestarian lingkungan alam kita. Coba sekarang Ibu tanya, apa yang akan terjadi jika pohon bakau di tepi pantai ditebang habis? Betul sekali, maka akan terjadi erosi tepi pantai atau yang disebut abrasi. Pintar sekali. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa sih kita wajib menjaga kelestarian lingkungan? Agar tidak merugikan manusia lainnya ataupun makhluk hidup lainnya. Dan nanti lingkungan yang kita lestarikan dapat dinikmati generasi penerus kita kelak. Maka dari itu, kita wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar contoh akibat dari kita tidak menjaga lingkungan. Untuk menjaga agar hal itu tidak terjadi, maka ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Berikut contohnya. Ibu guru akan tampilkan teks dalam video ini, silakan kalian cermati atau kalian bisa pause videonya. Nah, teks yang kalian lihat tadi adalah termasuk karya sastra. Nah, karya sastra ini bisa loh kalian ulas. Apa saja sih yang harus diulas dalam karya sastra? Yang pertama, data buku. Yang termasuk bagian dari data buku adalah judul, penulis, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua, inti cerita. Yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan dari buku tersebut. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di akhir pembelajaran. Ibu harap dari penjelasan Ibu tadi kalian lebih paham tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berdasarkan tempat tinggalnya, lalu pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestariannya, kemudian bagaimana dan apa saja yang harus diulas di buku sastra. Jangan lupa untuk selalu belajar di rumah dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker saat di luar rumah dan tidak lupa untuk selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan jangan lupa tugas-tugasnya untuk segera dikerjakan lalu dikirimkan melalui WA Group. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan partisipasinya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.